Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya ada yang salah deh sama cara kita kerja sekarang? Nah, untungnya ada pemikir hebat namanya Seth Godin, dan dia punya ide besar soal ini, yang dia sebut lagu signifikansi. Anggap aja ini panduan baru untuk tim-tim dimanapun. Anda pasti tahu perasaan ini kan? Rasa capek yang bukan cuma fisik. Frustrasi. Perasaan kalau apa yang Anda kerjain tuh, ya gitu-gitu aja, nggak ada artinya. Datang ke kantor penuh semangat, pulangnya malah kayak habis diperas. Rasanya tuh sistemnya yang emang rusak. Nah, ini menarik banget. Ada survei ke 10.000 orang. Pertanyaannya simpel. Apa sih yang bikin pekerjaan terbaikmu jadi yang terbaik? Jawabannya, bukan gaji gede, bukan jabatan keren, tapi bisa melampaui ekspektasi diri sendiri, punya otonomi, jadi bagian dari tim yang bikin sesuatu yang penting, dan dihargai sebagai manusia. Ini kan kebutuhan dasar kita banget. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Ada jurang yang lebar banget antara apa yang kita cari, makna, harga diri, dan sistem kerja yang ada. Kenapa? Karena kita masih terjebak sama model kerja kuno yang udah nggak relevan lagi. Terus, kok bisa kita sampai di titik ini? Untuk ngerti kenapa kita burnout sekarang, kita harus mundur sedikit ke belakang. Godin menyebut akar masalahnya ini sebagai mabuk industrialisme, semacam hangover dari zaman yang udah lama lewat, tapi efeknya masih kerasa sampai sekarang. Ceritanya dimulai lebih dari 100 tahun lalu. Ada Frederick Taylor dengan stopwatch-nya dan Henry Ford dengan jalur perakitannya. Idenya sederhana. Manusia itu cuma komponen dari mesin, bisa diukur, bisa diprediksi, dan harus super efisien. Dan tanpa kita sadari, warisan ide inilah yang masih mengendalikan cara kita bekerja hari ini. Kebayang nggak sih betapa nggak manusiawinya model ini? Dengerin deh deskripsi seorang pengunjung pabrik Ford zaman dulu. Dia lihat para pekerja itu cuma melakukan satu gerakan yang sama, berulang-ulang, kayak robot. Ini benar-benar kebalikannya dari kreativitas dan kemanusiaan. Efeknya hari ini, CEO Microsoft Satya Nadella punya istilah keren untuk ini. Paranoia produktivitas. Pernah ngerasa atasan Anda lebih peduli sama angka-angka di laporan mingguan daripada ide-ide besar Anda? Nah, itu dia. Keyakinan yang salah kaprah kalau tekanan dan target jangka pendek bakal menghasilkan karya terbaik. Padahal, untuk inovasi itu justru racun. Kondisi ini membawa kita ke sebuah persimpangan penting. Godin bilang, saat ini setiap tim dan setiap pemimpin harus memilih. Mereka dihadapkan pada sebuah pilihan fundamental tentang akan dibawa kemana masa depan dunia kerja. Di satu sisi jalan, ada kapitalisme industrial. Tujuannya cuma profit, caranya pakai kekuasaan, dan manusia, baik pekerja maupun pelanggan, dianggap cuma skrup kecil di mesin besar. Ini model yang bikin semua orang berlomba jadi yang paling murah, paling cepat, tanpa peduli kualitas. Di sisi lain, ada kapitalisme pasar. Tujuannya memecahkan masalah orang lain. Profit itu cuma efek samping dari berhasilnya kita menciptakan nilai. Nah, pilihan inilah yang jadi inti dari ide Godin. Dia menawarkan sebuah jalan keluar dari kerja rodi modern, yaitu lagu signifikansi. Coba bayangkan ini sebagai 3 mode atau 3 lagu yang bisa kita mainkan di tempat kerja. Lagu pertama namanya lagu keselamatan. Ini mode bertahan hidup. Saat kita merasa nggak aman, nggak dihargai, kita otomatis tiarap. Kita kerja secukupnya aja, yang penting nggak kena masalah. Ini adalah lagu tentang main aman. Berikutnya, ada lagu peningkatan. Bayangin sekelompok lebah madu ninggalin sarang mereka yang udah nyaman dan penuh untuk cari tempat baru. Gila kan? Ini adalah sebuah lompatan penuh keyakinan. Langkah berani menuju pertumbuhan, didorong oleh kepercayaan, bukan kepastian. Dan yang terakhir, tujuan utamanya, lagu signifikansi. Ini levelnya udah bukan cuma soal tumbuh, tapi soal arti, soal bikin perubahan, soal jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan soal bisa pulang ke rumah, lalu bilang, hari ini gue bangga sama kerjaan gue. Oke, teorinya kedengeran keren, tapi prakteknya gimana? Apakah ini cuma mimpi di siang bolong? Yuk, kita lihat beberapa contoh nyata di lapangan. Ambil contoh Rising Tide Car Wash. Ini bisnis cuci mobil yang sengaja merekrut orang-orang dengan autisme. Hasilnya, karyawan mereka 5 kali lebih betah kerja di sana dibanding rata-rata industri cuci mobil. Ini bukti nyata kalau memanusiakan pekerjaan itu bukan cuma hal yang baik, tapi juga cerdas secara bisnis. Atau lihat kisah James Dowd. Dia berhasil menyelamatkan jaringan toko buku raksasa Barnes & Noble dari kebangkrutan. Rahasianya sederhana, dia berhenti mengontrol semuanya dari pusat. Sebaliknya, dia kasih kepercayaan dan otonomi ke staf di setiap toko untuk ngurus toko mereka sendiri sesuai selera komunitas lokal.
Dia percaya pada orang-orangnya. Godin merangkum filosofi ini dalam beberapa komitmen signifikansi. Ini bukan sekedar daftar aturan, tapi sebuah pergeseran mindset. Kita di sini bukan cuma buat kerja, tapi buat bikin perubahan. Martabat itu investasi, salah itu bukan aib, tapi cara kita belajar, dan kita kejar standar kualitas, bukan kepatuhan buta. Jadi, pada akhirnya pilihannya cuma dua. Manajemen gaya lama itu soal paksaan. Kalimatnya, kerjain ini karena saya bosnya. Tapi kepemimpinan sejati itu sebuah ajakan. Kalimatnya, yuk kita bareng-bareng bikin sesuatu yang luar biasa. Ini soal kerelaan, bukan keterpaksaan. Jadi kita kembali ke analogi lebah tadi. Sekelompok lebah itu sedang melakukan lompatan berani menuju sebuah kemungkinan baru. Mereka nggak tahu pasti apa yang menanti, tapi mereka bergerak maju bersama dengan satu tujuan. Pertanyaannya sekarang adalah untuk Anda. Apakah Anda siap untuk ikut melompat?